Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Nilai Tukar terhadap Ekspor Impor di masa pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan beranggotakan Nurani Tio, H120, saya sendiri, Nilam Cahyani H123, Resti Utari H127, dan Siti Baroka H134. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian semua negara tak terkecuali Indonesia. Ketidakpastian ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 berdampak terhadap pelemahan mata rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar ini menjadi salah satu efek negatif yang harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah, karena memiliki keterkaitan langsung dengan fundamental ekonomi lainnya seperti neraca perdagangan Indonesia. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial juga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya perdagangan internasional ekspor-impor. Kegiatan perdagangan internasional terguncang akibat COVID-19. Seiring berjalannya waktu, nilai tukar rupiah mengalami penguatan yang cukup tajam pada Juni 2020. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kelompok kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi nilai tukar rupiah di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat itu bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar di masa pandemi. Dengan tujuan penulisan sebagai berikut. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, yang pertama membahas tentang nilai tukar. Menurut Miskin tahun 2008, nilai tukar atau sering disebut dengan kurs adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lain. Nilai tukar atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu perbandingan nilai atau harga mata uang antara kedua mata uang yang berbeda tersebut. Menurut Madura tahun 2008, sistem nilai tukar mata uang secara umum digolongkan menjadi 4, yaitu sistem nilai tukar mata uang tetap, sistem nilai tukar mata uang mengambang, sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali, dan sistem nilai tukar mata uang terikat. Selanjutnya mengenai ekspor impor, bahwa Menkyu tahun 2003 menyatakan bahwa ekspor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Biasanya terjadi dalam proses perdagangan. Menurut Menkyu tahun 2012 bahwa ekspor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang yang diekspor. Dalam hal ini adalah mutu dan harga barang, cita rasa penduduk luar negeri, nilai tukar, pendapatan masyarakat, biaya transportasi barang, dan kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan internasional. Menurut Susilo tahun 2008, impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain. Dalam hal ini, kegiatan impor melibatkan dua negara yang bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara yang berbeda dengan peraturan bahwa pihak satu bertindak sebagai supplier dan pihak satunya bertindak sebagai penerima. Menurut Pradini dan Raharja tahun 2013, ekspor dan impor mengambil peranan penting dalam menstabilkan perekonomian suatu negara karena secara langsung berpengaruh terhadap jumlah devisa suatu negara. Nilai ekspor dan impor berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli. Saat nilai ekspor tinggi akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang rupiah meningkat dan menyebabkan nilai tukar menguat. Sedangkan saat nilai impor tinggi akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang negara lain meningkat sehingga mata uang rupiah akan melemah. Menurut Sukirno tahun 2011, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah yang dijadikan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan. Terdapat 3 macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Ada 3 komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Yang pertama yaitu meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju sebagai indikator utama yang menentukan derajat pertumbuhan dan menjadikan aneka ragam barang kepada penduduknya. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi secara luas dan efisien, memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi. Saat ini, terdapat teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini. Beberapa teori tersebut adalah, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi klasik, bahwa pertumbuhan output dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok barang modal. Kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Model ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling terkait sebagai aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Model ini menitikberatkan pentingnya pembentukan tabungan dan modal untuk pembangunan ekonomi serta sumber-sumber pertumbuhan suatu negara. Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan Harrod-Domar, di mana terdapat hubungan positif antara pendapatan nasional dengan rasio tabungan, di mana ketika GDP meningkat, maka rasio tabungan juga akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu teori pertumbuhan ekonomi Kuznets, bahwa Kuznets menjelaskan terdapat 3 komponen penting dalam teori pertumbuhan ini. Yang pertama yaitu kenaikan output nasional merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi. Yang kedua, kemajuan teknologi merupakan syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi juga merupakan aspek penting. Selanjutnya adalah metodologi penelitian.
Di sini penulisan makalah menggunakan metode analisis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan berbagai sumber termasuk jurnal. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kondisi nilai tukar rupiah di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menghambat seluruh aktivitas ekonomi menyebabkan beberapa aspek kehidupan berubah. Hal ini disebabkan karena kepanikan yang terjadi di pasar global. Merebaknya virus COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi dan depresiasi. Fluktuasi terjadi pada bulan Januari dan Februari 2020, di mana nilai tukar rupiah mencapai rata-rata sebesar Rp13.732 dan Rp17.776 per dolar Amerika Serikat. Depresiasi nilai tukar rupiah disebabkan karena turunnya aktivitas produksi akibat kebijakan pembatasan sosial. Akibatnya terjadi penurunan dalam pendapatan perusahaan-perusahaan yang menjadi penggerak dari perekonomian. Dampaknya terjadi kenaikan harga dari barang yang diproduksi. Akibat COVID-19, nilai tukar rupiah terguncang cukup dalam hingga melebihi titik tertinggi yang pernah terjadi pada tahun 1998, di mana berhasil ditembus pada bulan Maret hingga April 2020. Nilai tukar rupiah pada Maret 2020 anjlok melebihi Rp16.000 per dolar Amerika Serikat dan secara bulanan terdepresiasi mencapai Rp15.195 per dolar Amerika Serikat. Melemahnya nilai tukar tersebut berlangsung hingga April 2020, di mana nilai tukar rupiah mencapai level terendah dalam sejarah mencapai Rp16.742 per dolar Amerika Serikat pada 2 April 2020. Berdasarkan catatan Kepala Ekonom Dana Reksa, Mukti Prasetani, menyatakan bahwa rupiah mengalami pelemahan terdalam mencapai 6,4% terhadap US dollar sejak awal tahun hingga Oktober 2020. Posisi tersebut menempatkan kinerja nilai tukar rupiah masuk ke dalam terburuk se-Asia. Selanjutnya adalah bahasan yang kedua, yaitu pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor di masa pandemi COVID-19. Di sini kelompok kami mengambil dua subbahasan, yaitu pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor pada awal mula masuknya COVID-19 dan beberapa saat setelah masuknya COVID-19. Pada Maret 2020 atau awal mula masuknya virus COVID-19 ke Indonesia, nilai ekspor Indonesia mencapai 14,09 miliar US dollar atau meningkat 0,23% jika dibandingkan dengan ekspor Februari 2020, di mana nilai tukar rupiah pada Maret 2020 turun cukup tajam jika dibandingkan dengan Februari 2020, yaitu sebesar Rp16.367. Dan penurunan nilai tukar rupiah ini merupakan yang paling tinggi sejak tahun 98, yang kala itu menyentuh level terlemah sekitar Rp16.800. Namun, ternyata pelemahan mata uang rupiah pada bulan Maret ini tidak membuat total ekspor Indonesia mengalami penurunan, malah mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan nilai ekspor Indonesia dan perubahannya pada periode Januari sampai Maret tahun 2020. Tabel berikut ini merupakan perkembangan nilai impor dan perubahannya pada periode yang sama, yaitu Januari sampai Maret di tahun 2020 dan 2019. Untuk nilai impor Indonesia sendiri pada periode Maret 2020 mencapai 13,3 miliar US dollar atau naik sekitar 15,60% jika dibandingkan dengan periode Februari 2020. Hal ini disebabkan oleh naiknya nilai impor non-migas. Di sisi lain, nilai impor migas mengalami penurunan, yaitu sekitar 8,07%. Penurunan ini dipicu oleh turunnya nilai impor minyak mentah dan hasil minyak. Sebaliknya, nilai impor gas mengalami kenaikan. Nilai impor kumulatif pada Januari sampai Maret 2020 adalah 39.166,9 juta US dollar, turun sekitar 3,69% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Walaupun nilai tukar mengalami depresiasi yang cukup tajam pada periode Maret 2020, namun nilai impor pada Maret 2020 mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah subbahasan yang kedua, yaitu pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor beberapa saat setelah masuknya COVID-19. Nilai ekspor Indonesia pada periode April 2021 mencapai 18,48 miliar US dollar atau naik tipis 0,69% jika dibandingkan dengan ekspor Maret 2021, di mana nilai tukar rupiah pada bulan ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan Maret 2020, yaitu sebesar Rp14.468. Nilai tukar rupiah meningkat sebesar Rp1.899 jika dibandingkan dengan periode Maret 2020. Pada April 2021 ini juga terjadi peningkatan ekspor jika dibandingkan dengan Maret 2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ekspor non-migas dan ekspor migas. Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor gas. Namun, jika dibandingkan dengan periode Maret 2020, ekspor pada periode April 2021 ini mengalami peningkatan. Nilai ekspor pada periode April 2021 ini meningkat sebesar 4,39 miliar US dollar. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari sampai April 2021 meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Berikut ini merupakan tabel nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia pada periode Januari sampai April tahun 2021.
Lalu tabel yang kedua ini merupakan tabel nilai impor migas dan non-migas Indonesia pada periode yang sama, yaitu Januari sampai April 2020 dan 2021. Nilai impor Indonesia pada periode April 2021 mencapai 16,29 miliar US dollar atau turun sekitar 2,98% jika dibandingkan dengan periode Maret 2021. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya impor migas, yaitu sebesar 11,22% dan non-migas sebesar 1,69%. Penurunan nilai impor migas disebabkan oleh berkurangnya nilai impor minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari sampai April 2021 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan bertambahnya nilai impor migas dan non-migas. Pada periode ini, nilai tukar mengalami penguatan jika dibandingkan dengan periode awal mula masuknya COVID-19 dan nilai impornya mengalami penurunan. Baik, selanjutnya pengaruh nilai tukar pertumbuhan perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan depresiasi yang cukup mendalam. Akibatnya, titik tertinggi rupiah pada tahun 1998 berhasil ditembus pada bulan Maret 2020. Terjadi depresiasi yang cukup tinggi dari mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penyebab utamanya adalah pandemi virus COVID-19 yang menghambat seluruh aktivitas ekonomi dan membuat beberapa aspek kehidupan berubah. Nilai tukar rupiah berkaitan erat dengan kondisi neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia dalam 2 tahun berturut-turut mengalami defisit yang cukup besar, yaitu 8,57 miliar US dollar pada tahun 2018 dan 3,2 miliar US dollar sepanjang tahun 2019. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekspor yang lambat dibanding dengan pertumbuhan impornya. Dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka akan semakin memperlebar defisit neraca perdagangan dalam nilai real mata uang rupiah. Defisit neraca perdagangan akan semakin besar sehingga akan semakin menekan anggaran belanja dan pendapatan negara. Oleh karena itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi akibat pandemi COVID-19 akan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menteri Keuangan menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi melemah hingga Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk perkiraan moderatnya itu berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat asumsi makro seluruhnya mengalami perubahan seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3% minus hingga 0,4%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Nah, ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu yang sekarang telah diundang-undangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, Perpu ini berisikan tentang kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara, serta kewenangan tambahan bagi Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, dan juga OJK. Yang kedua, pemerintah telah menerbitkan stimulus ekonomi jilid pertama, yaitu kebijakan belanja untuk memperkuat perekonomian domestik, yakni percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya serta stimulus belanja. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan stimulus ekonomi jilid kedua yang difokuskan untuk menjaga daya saing masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Kebijakan ini terdiri dari 4 kebijakan fiskal dan juga 4 kebijakan non-fiskal. Terakhir, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan transfer ke daerah atau TKD, mengikuti penyesuaian alokasi TKD, refokusi TKDB, relaksasi penyaluran TKDB, serta refokusi belanja APBD agar fokus pada penanganan COVID-19. Selanjutnya, ini ada penutup. Nah, kesimpulan dari kesempatan kali ini yaitu ada yang virus COVID-19 menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi terguncang mengalami depresiasi. Salah satu faktor yang menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah sendiri yaitu karena turunnya aktivitas produksi akibat kebijakan pembatasan sosial, sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan perusahaan-perusahaan yang menjadi penyerang dari perekonomian. Terjadi penurunan tingkat nilai tukar rupiah pada Maret 2020 hingga menyentuh Rp19.000 per US dollar. Namun, total ekspor Indonesia malah mengalami peningkatan. Kemudian, pada April 2021, nilai tukar rupiah sudah mulai mengalami penguatan, yaitu menjadi sebesar Rp14.468 per US dollar. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ini pada periode Januari sampai April 2020 yaitu naik sebesar 24,96%. Penurunan nilai tukar rupiah menjadi salah satu aspek yang sangat negatif yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Defisit neraca perdagangan Indonesia selama 2 tahun terakhir menjadi catatan pertumbuhan ekspor yang lamban dibandingkan dengan pertumbuhan impornya. Apabila defisit neraca perdagangan semakin besar, maka akan semakin menekan anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN. Pemerintah telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan juga telah memberikan stimulus ekonomi jilid 1 dan 2 serta mengeluarkan kebijakan terkait transfer ke
pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya itu ada saran. Yang pertama, adalah kita harus mampu mengoptimalkan strategi kebijakan yang telah ada. Sehingga manfaatnya dari kebijakan-kebijakan ini nanti bisa dirasakan oleh seluruh pihak. Yang kedua, stimulus UMKM yang tepat sasaran dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dengan cepat karena UMKM sendiri memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, koordinasi yang kuat antara lembaga pemerintahan agar menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tepat ini dan menyebabkan keambiguan di masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.